Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka kita belajar, dalam rangka kita mempelajari agama Islam ini yang merupakan ini kewajiban bagi kita semuanya selaku seorang muslim, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama atau belajar mempelajari agama Islam ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, ya. Dan mudah-mudahan majelis kita ini nanti pada hari kiamat menjadi salah satu pemberat amal ibadah kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan kajian setiap Ahad pagi ba'da subuh. Masih membahas tentang kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang matannya yaitu Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad, ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, dan syarahnya kita ambil dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada atau kita masih membahas kemarin tentang sifat yang ke-14 yaitu al-ulu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ketinggian, dan sifat al-ulu ini adalah sifat dzatiyah, yaitu lam yazal wa la yazal muttasifan biha, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersifat dengan sifat ketinggian tersebut, ya. Jadi sifat ulu ini adalah sifat azali, yaitu yang telah dahulu, ya, ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala tinggi zatnya maupun sifatnya, ya. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala berada di ketinggian dan paling tinggi dari seluruh makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ulu di mana tidak ada yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin di antara dalil yang dibawakan yaitu dalam hadis yang pertama, di mana ketika seorang sahabat menampar budaknya, ya, menampar budaknya dikarenakan budak tersebut telah melakukan kelalaian, yaitu sehingga
kambingnya itu dimakan oleh serigala, ya. Itu seorang budak Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelah itu ditamparlah budak tersebut, dan kemudian sahabat ini Muawiyah bin Al-Hakam ini menyesal karena apa yang dilakukan adalah satu kesalahan, ya. Satu kesalahan di mana itu satu hal yang melampaui batas, sehingga dia menyesal dan merasa berdosa sehingga ingin membebaskan budaknya. Tapi sebelum itu mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada budak tersebut terlebih dahulu, yaitu budak jariyah, budak perempuan. Kemudian Rasulullah mengatakan sembari bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka budak tersebut mengatakan fis sama, di langit. Ya, secara bahasa diartikan di langit. Ya, nanti akan dibahas ini. Kemudian man ana? Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa aku? Maka anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Maka Rasulullah mengatakan, i'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena sesungguhnya dia adalah budak yang beriman. Ya. Kemudian dalam ayat dalam surah Al-Mulk ayat ke-16 Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam firman-Nya, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang di langit, ya? Maka ini merupakan dalil tentang sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil ini ada sedikit dipermasalahkan oleh kalangan orang-orang yang menolak sifat ulu, ya. Di kalangan orang-orang ahlu ta'til yang menolak sifat ulu bagi Allah, mereka tidak mau menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas, ya. Karena kalau Allah itu bisa ditunjuk dengan arah, berarti Allah itu masih diliputi dengan sesuatu, ya. Ini akal mereka, dan mereka membantah ayat maupun hadis tersebut ketika hadis tentang jariyah yang berkata Allah fis sama, kemudian juga ayat aamintum man fis sama, ya. Kalimat fis sama mereka bantah, dan ini saya sendiri juga melihat sendiri video mereka terhadap bantahan ini. Tidak hanya satu orang di zaman sekarang, bahkan ada yang bergelar artinya orang yang terkenal memiliki ilmu, ya, seorang syekh yang dari luar, ya, juga termasuk ustadz-ustadz lokal yang membantah ini dengan kalimat fis sama ini. Mereka mengatakan kalimat fis sama, kalau Allah itu dikatakan fis sama, berarti Allah itu diliputi langit, ya. Karena mereka menganggap makna fis sama itu di langit, artinya masih di dalam langit, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diliputi oleh sesuatu pun, ya. Tidak bisa diliputi oleh sesuatu pun. Ini bantahan mereka, karena makna fi itu katanya dzarfiyah, bermakna dzarfiyah, keterangan, ya. Dan dalam hal ini dzarfiyah lil makan, ya, yaitu keterangan tempat, artinya di langit, ya. Makna di langit, ya. Mereka samakan seperti seorang mengatakan ana fil bait, aku di rumah, artinya kan di dalam rumah, ya. Maka dari sini perlu dijelaskan, oleh karenanya di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, dan juga ulama-ulama yang sudah terdahulu itu juga membahas makna fis sama ini, ya. Apakah makna fis sama tersebut
berarti Allah diliputi oleh langit? Ya, tentu jawabannya yang pertama jelas tidak. Kenapa? Karena nggak mungkin ketika budak jariyah tersebut menjawab pertanyaan Nabi SAW. Ketika Nabi bertanya Aina Allah, kemudian dijawab fis sama, ya, fis sama, yaitu di langit, secara letter bahasanya Indonesianya seperti itu. Maka kemudian kok Rasulullah SAW mengikrarkan, menyetujui kalau memang Allah itu diliputi langit, maka ini nggak mungkin, ya. Kemudian ketika diikrarkan sendiri oleh Allah SWT terhadap dirinya dengan firman-Nya aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang di langit? Ya, tidak mungkin pula Allah mengikrarkan dirinya bahwasanya dirinya itu diliputi oleh makhluk, yaitu langit. Ya, maka ketika hal tersebut seakan-akan tidak diterima oleh akal, kenapa Allah menetapkan dirinya itu kok berada di langit, dalam artian diliputi oleh langit, secara bahasa letterleknya seperti itu? Maka yang pertama bagi kita ketika menghadapi ayat ataupun hadis yang memiliki makna seakan-akan bertentangan dengan akal kita, padahal para sahabat yang pertama kali mendengar hadis maupun ayat tersebut tidak ada pertanyaan dan tidak ada pikiran sama sekali bahwasanya mereka memahami Allah itu diliputi langit. Maka ketika kita sekarang ada pikiran semacam itu, maka kita curigai akal kita terlebih dahulu. Oleh karenanya kita perlu mengupas sisi bahasanya, ya. Karena apa? Karena dahulu para sahabat yang pakar bahasa Arab kok tidak ada pertanyaan dan pikiran semacam itu. Baru-baru sekarang ini kok ada, ya. Zaman-zaman setelahnya kemudian kok ada pemikiran yang menganggap kalau kalimat fis sama, Allah fis sama, Allah di langit itu kok Allah diliputi langit. Kok ada sampai pemikiran semacam itu? Maka ini perlu dijelaskan. Maka di sini dijelaskan al-ma'na as-sahih li kaunillahi fis sama anna Allah ta'ala 'ala sama. Ya. Makna yang benar bahwasanya keberadaan Allah itu fis sama, ya. Bahwasanya maknanya adalah 'ala sama, yaitu Allah di atas langit. Ya, artinya di paling atas. Ya. Di paling atas dari seluruh makhluknya, ya. Dan di atas langit itu masih ada arsy lagi, ya. Otomatis 'ala sama, di atas langit itu maknanya di posisi paling atas dari seluruh makhluk yang ada, ya. Fa fi makna 'ala, maka fi di sini maknanya 'ala, walaysat lidzarfiyah, dan bukan untuk keterangan, apalagi keterangan tempat. Lidzarfiyah yang sering kita kalau baru-baru belajar bahasa Arab biasanya fi diartikan di dalam, ya kan? Itu namanya fi adzarfiyah. Ini bukan makna fi dalam kalimat fis sama tersebut. Li'anna as-samaa'a la tuhitu billahi, karena langit tidak mungkin meliputi Allah Subhanahu wa taala. Kalau fi itu dzarfiyah berarti kan maknanya di langit, di dalam langit. Artinya Allah diliputi langit, dan itu enggak mungkin. Itu mustahil, jelas. Au innahu fil ulu, atau maknanya adalah Allah itu di ketinggian. Fas-sama bi ma'nal ulu, maka langit yang dalam kalimat fis sama tersebut itu maknanya al-ulu, ya. Walaysal muradu biha as-sama al-mabniyah, dan bukanlah yang dimaksud sama kalimat as-sama itu as-sama al-mabniyah, yaitu langit yang dibangun ini, artinya yang kita lihat ini.
Langit itu kan bersab-tujuh, ya. Jadi di sini dari keterangan Syekh di sini rahimahullah itu, dan juga dari keterangan Syekh Shalih Al-Munajjid, ya, hafizahullah taala, itu diterangkan, ya, dan ini dari ulama-ulama bahasa bahwasanya makna fi dengan as-sama itu masing-masing mempunyai dua makna. Makna yang pertama fi itu bermakna ala, bermakna ala yaitu di atas. Makna fi kedua yaitu dzarfiyah tadi, ya, bermakna keterangan, ya. Kemudian makna sama itu yang pertama adalah as-sama yang bermakna al-ulu, yaitu di atas atau ketinggian, bermakna al-ulu atau fauq, ya. Kemudian makna yang kedua as-sama ini adalah as-sama al-mahsus, yaitu al-mabniyah atau al-mahsusah, yaitu langit yang bisa kita indra, artinya bisa kita ketahui seperti yang ada sekarang ini. Itu makna zahirnya, ya. Maka ketika as-sama itu bimakna ala, ya, bimakna fauq, di atas, ya, maka fi di sini bisa diartikan dengan lidzarfiyah. Afwan, kalau fi ini, ya, bimakna dengan mabniyah, yaitu langit yang kita lihat sekarang ini, maka fi ini maknanya adalah lil bimakna ala, ya, artinya di atas langit yang memang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan 7 lapis. Berarti maknanya Allah fis sama. Kalau fi itu dimaknakan dzarfiyah, maka as-sama kalau fi itu dimaknakan apa, dzarfiyah, maka as-sama ini bimakna fauq, bimakna fauq, ya, bimakna fauq, yaitu di atas. Artinya Allah di atas. Tapi kalau fi ini yang bermakna kedua, yaitu maknanya adalah ala, maka as-sama ini as-sama mabniyah, ya, as-sama mabniyah. Jadi artinya Allah di atas langit, ya, di atas langit, ya, di atas langit ini, ya, yang paling atas, dan Allah berada yang paling atas dari seluruh makhluk. Sedangkan langit ini itu kan berada di bawahnya arsy. Berarti kalau dikatakan Allah fis sama, berarti Allah berada di atas, artinya berada yang paling atas, di atasnya arsy, ya. Itu masuk dalam kategori seseorang ketika mengatakan Allah berada di atas langit, ya. Bukan berarti Allah itu di bawahnya arsy, enggak, tapi di atas langit itu maksudnya di atas langit, di atas arsy. Walaupun arsy itu di bawahnya masih ada langit, masih ada air, kemudian langit, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Itu juga dikatakan di atas langit juga, ya. Dan makna ini sesuai, ya. Makna fi sama bukan berarti Allah di dalam langit, karena dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kalian di bumi, ya. Kemudian lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan. Ketika Allah memerintahkan manusia fasiru fil ardi, berjalanlah kalian di muka bumi, bukan berarti kita kan disuruh jalan di dalam bumi, kan? Jalan di mana? Di atas. Di atas bumi. Fasiru fil ardi. Berarti ketika Allah menyuruh fasiru fil ardi, ya, kita tidak memahami bahwasanya kita itu disuruh berjalan di bawah bumi. Kalau kita artikan fi itu di dalam, ya.
Karena ardi ini adalah yang dimaksud al-mahsus, yaitu bumi yang sekarang kita lihat, kita indra, maka fi di sini artinya ala. Artinya kita disuruh untuk mengambil pelajaran di atas muka bumi. Gak mungkin kita disuruh berjalan di bawah bumi. Ya, kalau secara bahasa kan fi biasanya kalau pemula baru belajar bahasa Arab itu fi akan diartikan dengan di dalam. Ya, maka ini tidak pas kalau diartikan di dalam, karena kita disuruh untuk mengambil pelajaran itu dengan berjalan di muka bumi, yaitu di atasnya. Demikian juga firman Allah berkaitan dengan ucapan Fir'aun terhadap para penyihirnya yang beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Fir'aun memanggil para penyihirnya untuk beradu sihir, tukang sihir seluruh penduduk waktu itu dipanggil oleh Fir'aun, kemudian disuruh melawan Nabi Musa alaihissalam yang dianggap memiliki sihir, dengan merubah tongkat menjadi ular. Maka ketika tukang sihir itu terkesan dengan apa yang dilakukan Nabi Musa, dan mereka yakin para tukang sihir tersebut bahwasanya apa yang dilakukan Nabi Musa dengan berubahnya tongkat menjadi ular itu bukan sihir, tapi itu benar-benar hakiki, tongkat yang benar-benar berubah menjadi ular, bukan tipuan mata. Maka mereka langsung tersungkur sujud beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Fir'aun ketika itu mengancam tukang sihir tersebut bahwasanya tukang sihir tersebut akan dibunuh semuanya dengan disalib, dengan mengatakan wala usallibannakum fi judu'in nakhli, dan benar-benar aku akan menyalib kalian fi judu'in nakhli, di pangkal pohon kurma. Kalimat fi judu'in nakhli, kita nggak akan mungkin kita mengatakan oh Fir'aun ini menyalib tukang-tukang sihir yang beriman tersebut di dalam pangkal pohon kurma, kan nggak mungkin. Artinya Fir'aun ini menyalib tukang-tukang sihir yang beriman ini, yang sudah bertobat ini di atas pangkal pohon kurma, artinya ditempelkan di atasnya, disalib, diberdirikan, kemudian dibunuh. Seperti itu. Nggak mungkin kok kemudian pangkal pohon kurmanya dilubangi terus kemudian tukang sihirnya dimasukkan ke dalam. Maka ini secara bahasanya seperti itu. Demikian juga kalimat fis sama, karena Allah itu mustahil. Semua sepakat, kaum muslimin yang awam pun ketika mereka mengikrarkan Allah itu maha besar, Allah itu lebih besar dari segalanya, bahkan yang meliputi alam semesta itu adalah Allah. Kemudian ada kalimat Allah fis sama, Allah di langit, itu nggak mungkin difahami bahwasanya Allah itu berada di dalam langit, artinya diliputi oleh langit. Artinya Allah memang berada di atas langit, di atas seluruh makhluknya. Kalaupun di langit itu masih ada makhluk air, kemudian masih ada makhluk lagi arsy, maka Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, karena arsy itu memang makhluk yang paling tinggi dari seluruh makhluk. Posisi arsy itu makhluk yang paling tinggi, a'lal makhluqat, yaitu makhluk yang paling tinggi, dan Allah berada di atas seluruh makhluknya. Kalau dikatakan Allah fis sama, berarti Allah di atas langit, artinya di posisi paling tinggi dari seluruh makhluknya, yaitu arsy, dan itu sudah meliputi kalimat Allah fis sama, Allah berada di atas langit. Jadi tidak seperti bantahan anak kecil ketika seseorang itu membantah tentang sifat
ulu, sifat ketinggian Allah dengan bantahan secara bahasa fis sama, artinya di dalam langit. Ini seperti orang yang baru belajar bahasa. Tapi gimana lagi, yang namanya orang kalau sudah fanatik dengan pendapatnya, walaupun pendapat itu keliru, maka dia akan mencari-cari pembelaan, ya, dari sisi bahasa lah, diolah kata-katanya sedemikian rupa agar supaya masuk akal, ya. Dan saya dengar sendiri tentang masalah bantahan tentang sifat ulu, yaitu yang mereka mengatakan fis sama, ya. Maka bagaimana mungkin kita katakan Allah fis sama, itu berarti Allah diliputi langit, karena fis sama itu seperti fil bait, ana fil bait, aku di dalam rumah, ya. Baik. Maka bantahannya jelas. Mereka para sahabat yang pertama kali mendengar ayat ini dan juga hadis tentang Allah fis sama, mereka enggak ada sedikit pun keraguan, ya, kalau Allah itu makna fis sama itu adalah di atas langit atau di atas ketinggian, ya. Kalaupun itu bertentangan dengan bahasa, otomatis para sahabat adalah orang-orang yang pakar bahasa Arab, yaitu bahasa di mana Al-Quran diturunkan. Otomatis mereka akan pertama kali protes, ya Rasulullah, kenapa kok Allah di langit? Berarti Allah diliputi. Otomatis seperti itu. Tapi kenapa mereka nggak ada pertanyaan seperti itu dan nggak ada terbertik pertanyaan di pikiran mereka seperti itu, ya? Dan mereka beriman karena mereka tahu dan yakin bahwasanya kalimat fis sama bukan berarti Allah diliputi langit, bukan berarti Allah di dalam langit, tapi fis sama itu adalah fauqas sama atau fil ulu, ya, di atas langit, atau fil ulu, di atas ketinggian, berada di atas ketinggian. Baik. Dan ini setelah jenis tatanan bahasa sepanjang ini juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi, ya, fasiru fil ardi, ya, yaitu kalian berjalanlah di muka bumi, bukan di dalam bumi. Dan juga ketika Fir'aun mengatakan wala usallibannakum fi judu'in nakhli, kalian benar-benar akan aku salib di pokok pohon kurma, artinya ditempelkan di atas pokok pohon kurma, ya, tubuh-tubuh mereka, bukan ditaruh di dalam pohon kurma, ya, walaupun menggunakan fi, ya. Maka kalau kita mengetahui atau membaca ayat ataupun hadis, ya, yang seakan-akan secara bahasa yang baru kita pelajari kok bahasanya seperti ini, ya, maknanya fi itu di dalam, kemudian kita mengetahui hadis ataupun ayat dari bahasa yang kita fahami itu kok seakan bertentangan, maka ketahuilah berarti sisi bahasa kita itu masih belum dalam, ya. Maka jangan gunakan itu untuk menghukumi, ya, apalagi menghukumi ayat dengan hadis, ya. Kemudian mempertentangkan seakan-akan secara bahasa keliru. Gak mungkin Allah menggunakan bahasa yang abal-abal, itu gak mungkin. Bahasa dalam Al-Quran itu tinggi, ya, balaghah dalam Al-Quran itu tinggi. Cuman kitanya saja yang belum belajar sampai ke situ. Maka kita butuh bimbingan para ulama yang memiliki pemahaman yang benar sesuai pemahaman para sahabat, ya. Baik, kemudian tanbih. Dzakara al-muallif rahimahullahu taala annahu naqala an ba'd al-kutub al-muqaddasah anna min alamatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi annahum yasjuduna bil ardi wa yas'umuna anna ilahahum fis sama'. Wa hadha an-naqlu ghairu sahihin li'annahu la sanada lahu. Di sini ada sedikit tanbih, peringatan, di mana Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala
menukil dalam sebuah nukilan dari kitab-kitab muqaddasah, ini yaitu kisah Israiliyat yang dinukil oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi tentang penetapan sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara tanda-tanda Nabi dan para sahabatnya, bahwasanya mereka ketika bersujud di bumi, mereka menyangka, ya, beranggapan bahwasanya memang sesembahan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit, ya. Akan tapi nukilan ini tidak sahih, la sanadalahu, tidak ada sanadnya. La sanadalahu bukan berarti silsilah sanadnya itu enggak ada. Ini menunjukkan bahwasanya ini sanad yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau bisa dikatakan dengan sanad yang palsu, ya. Taib. Jadi ketika Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala membawakan di antara dalil yang dibawakan untuk menetapkan sifat ulu, yaitu di mana di dalam kisah atau kitab-kitab muqaddasah, kisah Israiliyat, itu ada bahwasanya di antara tanda Nabi dan para sahabatnya itu mengatakan atau beranggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas, yaitu di ketinggian, maka itu tandanya dengan mereka sujud. Itu katanya seperti itu. Tapi ini tidak bisa dijadikan dalil. Di antara alasannya karena ini tidak ada sanadnya, artinya riwayat ini lemah, ya, bahkan palsu. Wa li annal imana bi'uluwillahi was sujud lahu la takhtassani bihadhil ummah. Alasan yang lainnya dikarenakan iman dengan ketinggian Allah dan sujud, dua hal itu, keimanan dengan sifat tingginya Allah kemudian sujud, itu keduanya tidak khusus dengan umat ini. Artinya umat-umat terdahulu juga mengimani tentang ketinggian Allah, sifat ketinggian Allah, karena memang sifat tingginya Allah ini azali, ya, azali, yaitu sifat dzatiyah tadi, lam yazal wala yazal muttasifan biha, di mana Allah terus senantiasa bersifat dengan ketinggian dan zatnya Allah berada di ketinggian, ya, di atas. Dan sujud juga seperti itu. Sujud itu juga bukan kekhususan dari umat ini saja. Umat-umat terdahulu juga sujud. Bahkan ketika awal pertama kali Adam diciptakan, maka sudah disyariatkan sujud kepada Nabi Adam, yaitu para malaikat dan iblis disuruh bersujud sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma la yahtassu la yasihu an yakuna alamatan, dan sesuatu yang tidak khusus maka tidak bisa dikatakan sebagai tanda. Namanya tanda itu akan ada ciri khusus, ya. Namanya tanda itu adalah memiliki alamat khusus, itu namanya baru tanda, ya. Misalnya ada rumah 5, warnanya semuanya hijau, ya. Pintu depannya bentuknya sama, maka nggak mungkin kita ingin memberikan ciri kepada rumah yang nomor 2 dengan mengatakan tandanya rumah yang nomor 2 itu hijau warnanya, ya. Pintunya sebelah kanan, padahal dari 5 rumah pintunya sebelah kanan semuanya, ya. Maka ini nggak mungkin jadi tanda. Yang namanya tanda itu adalah ciri khusus, itu baru tanda. Wa li anna at-ta'bira biz'ami fi hadzal amr laisa bimadhin li anna aktsara ma ya'ti az-za'mu fi ma yushaqqu fihi. Dan karena takbir pengungkapan dengan za'am, dengan kalimat yaz'umuna, yaitu menyangka, ya, dengan kalimat sangkaan, ya, maka ini bukanlah sesuatu yang terpuji, ya, karena ini masalah keyakinan. Kok menetapkan keyakinan ulunya Allah, tingginya Allah itu dengan persangkaan, ya, karena di situ kisahnya kan
min alamatin nabi wa ashabihi annahum yasjuduna bil ard wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama, dan mereka menyangka bahwasanya sesembahan mereka itu di langit atau di atas langit, ya. Maka ini sesuatu keyakinan ditetapkan dengan persangkaan itu enggak mungkin, ya. Karena kebanyakan kalimat persangkaan az-za'am itu untuk sesuatu yang masih diragukan. Ya, yang namanya menyangka itu kan belum pasti. Lagi tak kira-kira istilahnya. Ya. Maka ini enggak pas sebagai dalil. Tapi ala kulli hal, kenapa ini dibawakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi? Mungkin hanya sekedar sebagai penguat saja. Tapi kita di dalam menetapkan sifat ulu tidak memerlukan athar ini, tidak memerlukan apa yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala ini, ya. Dan itulah memang yang namanya manusia, walaupun ulama sekalipun tetap ada sisi terkadang ketidaktahuan dari apa yang dibawakan, ya. Karena tidak semuanya riwayat itu diketahui oleh seorang ulama, ya. Dan tapi manakala mereka sudah dibangun di atas manhaj yang lurus, pemahaman yang benar, maka kesalahan itu akan dimaafkan, ya, karena kesalahan yang tidak disengaja. Mungkin menurut beliau itu sebatas pengetahuan riwayatnya sahih, tapi ternyata setelah diteliti lebih dalam oleh ulama-ulama yang datang belakangan, yang lebih dimudahkan di dalam mengumpulkan riwayat-riwayat, ternyata riwayatnya palsu, ya. Baik. Walaupun itu untuk menguatkan satu kebenaran, tapi manakala itu riwayatnya lemah maka tidak diterima, ya. Maka cukup dengan riwayat-riwayat yang sahih tadi, seperti kisah jariyah tadi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk, yaitu amintum man fis sama, ya. Baik, kemudian poin yang ke-20, su'ilal Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala pernah ditanya, ya Aba Abdillah, ya, wahai Abu Abdillah. Ini kunyah atau panggilan dari Imam Malik, ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dalam surah Thaha ayat ke-5. Wahai Abu Abdillah, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah yang Maha Pemurah di atas arsy-Nya, ya. Kaifa istawa? Bagaimana Allah itu beristiwa? Ditanya Imam Ahmad, bagaimana istiwanya Allah? Artinya bentuknya bagaimana? Caranya bagaimana? Ya. Faqala, maka Imam Malik menjawab. Sebelum menjawab ini, dalam riwayat yang lebih lengkap, Imam Malik itu sempat diam, tertunduk, ya, merasa ini pertanyaan-pertanyaan aneh, ya, pertanyaan seperti pertanyaan jebakan, ya. Kenapa? Karena zat Allah dipertanyakan, bagaimana Allah melakukan suatu perbuatan, dan ini gak mungkin, mustahil bagi makhluk untuk memberikan gambaran bagaimana Allah melakukan perbuatan, ya. Dan istiwa di antara perbuatan Allah, sifat fi'liyah Allah yaitu beristiwa, ya. Maka ketika Imam Malik ditanya bagaimana istiwanya Allah, bagaimana Allah caranya beristiwa, maka Imam Malik tertunduk sesaat, ya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan mengatakan, al-istiwa'u ghairu majhulin, atau dalam riwayat al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu tidak majhul, artinya makna istiwa itu maklum, ya, maknanya difahami. Istiwa kalau dalam bahasa Indonesia sering diartikan bersemayam, ya, ya. Padahal al-istiwa itu adalah ulu wartafa'a, ya, wal istiqrar, yaitu berada di atas ketinggian, itu namanya istiwa, di atas arsy-Nya, ya. Maka ini sudah difahami secara bahasa, maknanya faham al-istiwa. Wal kaifu ghairu ma'qulin,
awal kaifu majhul, ya. Adapun bagaimananya Allah beristiwa di atas arsy, posisinya Allah berada di atas arsy, bentuknya bagaimana, caranya bagaimana, itu ghairu ma'qulin, itu tidak bisa diindra dengan akal, tidak bisa dibayangkan, ya. Kaifiyahnya ada, tapi kita nggak tahu karena kita nggak tahu zatnya Allah, ya. Kita nggak tahu zatnya Allah, maka apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat fi'liyahnya, maka kita pun nggak akan tahu. Sifatnya ada, tapi kita yang nggak tahu, ya, karena zatnya kita nggak tahu. Wal imanu bihi wajib. Adapun mengimaninya bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy itu wajib. Kita imani itu saja, ya. Kita imani makna dan lafadznya, adapun hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ada, cuma kita yang enggak tahu. Maka kewajiban kita hanya beriman. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya bagaimana, ya, sifatnya Allah Subhanahu wa taala tersebut, hakikatnya bagaimana, gambarannya bagaimana, itu bid'ah. Dan ini yang ditanyakan oleh seseorang tersebut. Tsumma amara birrajuli fa akhraj atau fa ukhrij. Kemudian Imam Malik memerintahkan dengan laki-laki tersebut, kepada laki-laki tersebut untuk dikeluarkan dari majelisnya. Karena Imam Malik sudah paham, ini laki-laki ini bertanya hanya untuk menyebarkan fitnah, keraguan-raguan terhadap keimanan kaum muslimin. Selama mengajar adem ayem, ketika Allah berfirman Ar-Rahman 'alal arsy istawa, enggak ada masalah. Bahkan orang awam pun paham, namanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas ketinggian. Lah kok tahu-tahu datang kemudian menanyakan bagaimana Allah beristiwanya, ya, posisi Allah di atas arsy itu bagaimana, naiknya bagaimana. Maka ini sesuatu yang muhdats, sesuatu yang baru dan bisa membahayakan keimanan kaum muslimin. Maka Imam Ahmad setelah menjawab tersebut kemudian memerintahkan untuk dikeluarkan orang tersebut, ya. Karena ini memang tabiat orang tersebut sudah ingin fitnah terjadi di kalangan kaum muslimin. Baik. Jawabul Imam Malik bin Anas bin Malik, walaysa abuhu Anas bin Malik as-sahabi bal ghairuhu. Jawaban Imam Malik di sini yaitu Imam Malik bin Anas bin Malik, ya, bin Abu Amr bin Anas bin Abu Amr Anas, ya. Jadi Imam Malik ini namanya Imam Malik bin Anas bin Malik, ya, bin Anas, ya, subhanallah. Bapaknya, kemudian nama dirinya, bapaknya, kakeknya, ini hampir-hampir terulang, ya. Tapi ini walaysa abuhu Anas bin Malik, tapi bukan bapaknya Imam Malik ini, karena namanya Anas bin Malik bapaknya, ya. Ini bukanlah sahabat, bukan yang dimaksud Anas bin Malik Al-Ansari itu, bukan, ya. Bal ghairuhu, akan tapi yang lainnya, ya. Makanya sering dalam perawi hadis itu sama-sama namanya tapi tidak sama orangnya, ya. Wa kana jaddu Malik, dan kakek dari Imam Malik ini, ya, berarti kakeknya siapa? Kakeknya Imam Malik siapa? Ya Malik. Ya Malik, ya. Karena Anas bin Malik berarti Malik bin Anas, ya. Imam Malik ini anaknya Anas. Anas ini anaknya Malik, Anas bin Malik, ya. Berarti kakeknya Imam Malik yang bernama Malik, ya. Dan Malik ini kakeknya juga bin Anas juga, ya, bin Anas, ya. Jadi kakeknya Malik bin Anas itu adalah kibar tabi'in, yaitu tabi'in senior, ya, tabi'in senior. Dan ini dikatakan salah satu yang membawa peti jenazahnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau terbunuh, ya.
dibunuh oleh orang-orang Khawarij, ya. Ini salah satu yang membawa jenazah sahabat Utsman bin Affan ini adalah kakeknya dari Imam Malik, yaitu Malik bin Anas, ya. Karena termasuk tabi'in senior, artinya murid dari sahabat, ya. Wa abu jaddihi, dan bapak dari kakeknya berarti siapa? Buyutnya. Namanya siapa? Anas, ya. Anas, tapi bukan Anas bin Malik yang sahabat itu, tapi Anas bin Al-Harith, ya. Anas bin Al-Harith yang berjuluk Abu Amir Anas bin Al-Harith. Ini buyutnya baru minas sahabah, ini dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhu. Wulida Malik sanata khamsin wa sittin au thalathin wa sittin Hijriah, ya. Imam Malik ini lahir, ada yang mengatakan tahun 93 Hijriah, ada yang mengatakan 95 Hijriah bil Madinah, di Madinah. Wa mata fiha sanata sittin wa sab'in ba'da mi'ah Hijriah, dan meninggal beliau tahun 179 Hijriah. Wa huwa fi asri tabi'it tabi'in, yaitu di masa tabi'ut tabi'in. Jadi Imam Malik ini adalah generasi ketiga. Generasi ketiga. Jadi beliau murid dari para tabi'in, ya. Yang tabi'in itu adalah muridnya dari sahabat, ya. Jadi tabaqat ketiga Imam Malik ini, ya. Dan beliau subhanallah di umur 17 itu sudah jadi mufti, ya, sudah jadi ulama, ngajar, sudah jadi mufti, artinya berfatwa. Makanya beliau dijuluki Imam Darul Hijrah, imamnya Darul Hijrah, tempat hijrahnya Rasulullah SAW, yaitu Madinah, ya, dalam usia masih muda. Dan ini di bawah bimbingan seorang ibu, ya, yaitu ibunya pernah menepuk dadanya Imam Malik ini ketika ingin belajar mengambil ilmu dari seorang gurunya yang terkenal, Rabi'atul Ra'yi. Yang gurunya Rabi'atul Ra'yi ini rahimahullah, ini biografinya subhanallah luar biasa, ya. Imam Malik ditepuk dadanya oleh ibunya seraya mengatakan, wahai anakku, ambil semua ilmu Rabi'atul Ra'yi, ya. Maka berkat doa seorang ibu ini subhanallah, ya, Imam Malik menjadi Imam Darul Hijrah di usia mudanya, ya. Taib. Su'ila Malik faqila ya Aba Abdullah, ya. Dari pertanyaan tersebut, di mana Imam Malik ditanya, wahai Abu Abdullah, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, di atas arsy beristiwa. Kaifa istawa? Faqala rahimahullah, maka Imam Malik mengatakan al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu tidak majhul, artinya difahami maknanya. Ai ma'lumul makna, yaitu maknanya itu difahami. Wa wal ulu wal istiqrar, yaitu di atas ketinggian dan menetap di atas ketinggian. Wal kaifu ghairu ma'qul. Adapun kaifiyahnya, ai kaifiyatul istiwa ghairu mudrakatin bil aql, yaitu bagaimana istiwanya Allah, caranya itu tidak bisa diakal, artinya tidak bisa diliputi dengan akal, tidak bisa diketahui dengan akal. Li'anna Allah Ta'ala a'zam wa ajal min an tudrikal uqulu kaifata sifatihi, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala a'zam, zatnya Allah Subhanahu wa taala itu a'zam, maha agung, maha besar, wa ajal, dan maha agung, ya, dibandingkan hanya sekedar akal untuk mengetahui sifatnya. Karena mengetahui sifat harus mengetahui zatnya dulu, ya. Sedangkan zat Allah tidak bisa diliputi oleh makhluk, apalagi pandangan
apalagi akal yang serba terbatas. Maka demikian pula sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat itu enggak mungkin terlepas dari zatnya, ya. Wal imanu bihi, dan iman dengannya, ay al istiwa, dengan istiwa itu wajib, ya, liwurudihi fil kitab wa sunnah, karena itu datang dalam kitab dan sunnah. Wasu'alu anhu, dan bertanya tentangnya, ainil kaif, yaitu tentang bagaimananya, itu bid'ah. Lianna su'al anhu lam yakun fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, karena soal tersebut itu tidak ada di zaman Nabi dan para sahabatnya. Zaman Nabi, kemudian para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya. Itu di generasi awal-awal nggak ada yang bertanya. Terutama para sahabat ketika awal-awal ayat itu turun, mereka beriman begitu saja dan mereka nggak protes, padahal mereka ahli bahasa. Ya, dikatakan Allah fis sama, mereka diam. Ya, mereka beriman. Dikatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, mereka diam, beriman. Ya, karena mereka faham. Ya, harusnya yang pertama kali tanya itu mereka. Kalau memang ada kejanggalan dalam bahasa, ya. Tapi itu tidak terjadi, menunjukkan bahwasanya begitulah tafsir dari ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Mereka imani begitu saja sebagaimana zahirnya, ya, bahwasanya maknanya itu maklum, diketahui, tapi hakikatnya itu yang tidak diketahui. Hakikatnya ada tapi tidak diketahui karena kita tidak bisa meliputi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma amara bisail fa akhraja minal masjid khaufan min an yaftinan nasu fi aqidatihim wa ta'ziran lahu biman'ihi min majalisil ilmi. Kemudian Imam Malik rahimahullah ta'ala memerintahkan kepada yang bertanya tersebut untuk dikeluarkan dari masjid karena takut manusia terfitnah dengannya di dalam akidahnya, dan itu sebagai ta'ziran, sebagai hukuman bagi dirinya, yaitu dengan melarangnya hadir di majelis-majelis ilmu, ya. Karena itu memang niatnya sudah ketahuan, itu hanya untuk sekedar ngetes saja, ya, dan agar supaya manusia itu ragu-ragu, ya. Karena mulai zaman tabi'ut tabi'in itu sudah mulai banyak sekali penyusup-penyusup, ya, musuh-musuh dalam selimut, dalam artian mereka ada yang hanya sekedar pura-pura, ya, masuk Islam, akan tapi menginginkan kerancuan dalam akidah kaum muslimin, ya. Apalagi zaman-zaman ketika mulai diterjemahkan kitab-kitab filosof, ya, kitab-kitab ahlul kalam dari Eropa, dari Yunani, ya, itu mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Orang-orang kaum muslimin mulai mempelajari. Di awal-awalnya mereka takjub dengan ilmu-ilmu sains, ya, dan itu sebenarnya nggak ada masalah. Ilmu-ilmu sains tentang kecanggihan-kecanggihan teknologi yang dikupas oleh orang-orang Yunani nggak masalah. Tapi ketika orang-orang Yunani ahli filsafat, ya, Aristoteles dan lain sebagainya, itu kemudian kok nimbrung bicara tentang ketuhanan. Lah ini ketika kaum muslimin sudah merasa takjub dengan ilmu filsaf mereka yang berkaitan dengan teknologi, kemudian mereka mulai berbicara tentang masalah ketuhanan. Artinya mereka menentukan Tuhan itu harus begini, dan harus begini. Akhirnya kaum muslimin mulai terpengaruh karena sudah takjub terlebih dahulu, ya. Padahal di awal-awalnya mereka hanya takjub dengan ilmu-ilmu seperti fisikanya dan lain sebagainya, ya. Yang itu tidak masalah untuk perkembangan ilmu teknologi, sekedar ilmu teknologi nggak masalah. Tapi ketika mereka sudah mulai masuk ke ranah ketuhanan, ya, berbicara tentang sifat-sifat Tuhan, padahal mereka itu orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, kok berbicara tentang ketuhanan. Tapi kaum muslimin pada waktu itu sudah kadung terlanjur takjub dengan kehebatan ilmu mereka. Akhirnya mereka pun melalaikan Al-Quran dan Sunnah
sehingga mereka mulai membuat konsep ya baru di dalam mensikapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menolak banyak sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hanya menetapkan sebagian sifat, ada yang menolak sama sekali. Sampai-sampai sifat ulu ditolak oleh mereka karena mereka menganggap yang namanya Tuhan itu harus stagnan, ya, tidak boleh berubah. Artinya nggak boleh memiliki sifat ini yang dia lakukan, ya, sifat turun, ya, kemudian sifat istiwa dan lain sebagainya. Tuhan itu harus, ya, corok kasare Tuhan itu kayak benda mati, ya, nggak bisa berubah-ubah. Dalam artian nggak bisa berubah-ubah, nggak bisa berbuat apa-apa. Itu konsepnya orang-orang filsafat itu seperti itu. Makanya orang-orang filsafat itu adalah orang-orang yang paling bingung sebenarnya, ya, karena mereka pada dasarnya tidak meyakini adanya pencipta, adanya Tuhan, tapi mereka berbicara masalah ketuhanan. Nah, itu yang bikin rancu, sehingga tersebarlah fitnah-fitnah, sehingga banyak dari kaum muslimin terracuni dengan ilmu filsafat tersebut, sehingga banyak menolak akidah yang paling tinggi, yaitu tentang meyakini tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk pasal yang baru, yaitu tentang kalamullahi taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jemaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.